Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi di pembelajaran pengetahuan sosial hari ini dengan pemanfaatan hewan dan manusia oleh pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia dan sumber daya alam di tematik 2 subtema 2 ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama mengidentifikasi pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia, yang kedua mengkelompokkan sumber daya alam yang dalam kebutuhan sehari-hari. Ya, kita pelajari dulu untuk pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan, anak-anak bisa buka buku di Pokpena halaman 99. Hewan dan tumbuhan itu banyak dimanfaatkan sekali untuk keperluan hidup manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan seperti bahan makanan, obat-obatan, pakaian, dan bahkan kerajinan. Ya, berikut adalah contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Yang pemanfaatan hewan oleh manusia ya. Yang pertama adalah mengambil dagingnya. Ketika kita tahu ada peternak ayam telur, ayam daging ya, itu diambil daging ayamnya, diambil telurnya untuk dibuat telur ya. Ada ayam petelur, ada ayam untuk potong. Seperti itu, kita memakan daging ayam, daging sapi, daging kambing ya, untuk diambil dagingnya untuk kita makan ya. Yang kedua, untuk kegiatan pertanian. Kalau kegiatan pertanian biasanya kalau kita lihat di sawah-sawah masih menggunakan kerbau untuk membajak sawah, sapi untuk menarik gerobak ya. Itu nah, seperti sapi yang dimanfaatkan untuk menarik gerobak itu masih dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Yang ketiga adalah untuk dipelihara. Hewan-hewan yang untuk dipelihara seperti kucing, anjing, kelinci, kuda itu bisa dipelihara untuk menjadi kesenangan bagi manusia ya. Seperti kucing dipelihara manusia untuk dijadikan hewan peliharaan ya. Seperti pada umumnya orang-orang memelihara anjing atau kucing untuk dijadikan peliharaannya, ataupun ayam jadi peliharaan. Yang kedua adalah tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama untuk makanan dan obat-obatan. Ada makanan dan tumbuhan yang bisa dijadikan olahan obat. Yang kedua, tanaman hias. Jadi tanaman hias ya, menjadi hiasan di rumah, menjadi penghijauan di rumah pakai tanaman hias. Yang ketiga, membuat kerajinan, bahkan membuat sebuah bangunan seperti penggunaan kayu, itu bisa dibuat kerajinan kayu atau bahan bangunan dari kayu. Nah, di sini ada contoh-contohnya pemanfaatan hewan seperti kucing untuk dipelihara, tadi sapi untuk kegiatan pertanian, lalu ayam petelur untuk telurnya kita konsumsi ya, dikonsumsi oleh manusia. Lalu untuk pemanfaatan tumbuhan ada contohnya seperti tanaman kayu putih yang bisa untuk obat-obatan, lalu kerajinan dari kayu untuk sebuah kerajinan atau bangunan, lalu ada tanaman anggrek yang adalah salah satu tanaman hias. Nah, anak-anak bisa lihat di halaman 100. Nah, halaman 100 itu ada pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Nah, kalau ada di nomor 1 itu menuliskan pemanfaatan hewan-hewan oleh manusia, itu ada 6 hewan. Kalau domba dimanfaatkan apanya? Dagingnya, bulunya ya. Bisa juga untuk dimanfaatkan, dibudidayakan biar domba-dombanya itu lebih banyak gitu ya. Lalu kuda biasanya kita buat di tempat pariwisata atau menunggangi kuda ya. Untuk perlombaan pacuan kuda.
Oke, dan untuk pameran kuda seperti itu. Lalu kalau yang ketiga, ikan koi. Biasanya ikan koi itu untuk dipelihara, untuk dilihat ya. Oh, warna ikan koi kalau berenang-renang gitu, wah cantik sekali. Pasti ada orang-orang yang memelihara ikan koi. Kalau ikan lele, nah ikan lele itu baiknya dikonsumsi karena bisa dikonsumsi. Lalu ada penjual pecel lele misalnya untuk membuat jadi satu menu masakan di pecel lele gitu ya. Lalu cumi-cumi, kalau cumi-cumi dimanfaatkan apa ya? Untuk jadi ikan cumi-cumi kering misalnya, dikeringkan jadi awet gitu ya, jadi bisa dimakan suatu saat kapan aja jika dikeringkan gitu. Cumi-cumi yang segar juga bisa diolah jadi makanan yang segar juga. Lalu kalau burung merpati dimanfaatkan oleh manusia untuk perkembangbiakan ya, untuk dibudidayakan, untuk dijual belikan ya. Gitu kadang juga untuk bisa dikonsumsi ya. Lalu kalau tumbuhan, di bagian tumbuhan ada 6 tumbuhan. Kalau bambu bisa dirakit jadi kerajinan, sebuah bangunan dari bambu, lalu bikin anyaman dari bambu ya. Lalu kalau kelapa itu bisa jadi obat, minyak kelapa, buah kelapa untuk dikonsumsi, airnya juga berkhasiat untuk kesehatan. Lalu kalau bawang merah untuk masak, untuk obat-obatan ya. Lalu untuk kunyit itu juga untuk bahan dapur, juga obat-obatan. Kalau pandan ini adalah bisa dibuat pewarna pandan. Sari-sarinya diambil, diolah dengan baik jadi pewarna pandan. Ada perisa pandan karena pandan itu harumnya wangi. Jadi ada yang dibuat perisa atau perasa pandan ya. Yang terakhir adalah karet ya. Karet adalah untuk bahan dasar elastis ya, seperti bahan karet gitu ya. Itu pembuatannya dari karet juga seperti itu ya. Oke, kita masuk ke pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam, anak-anak bisa buka bukunya halaman 113. Selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada pula sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Ingat, pemanfaat sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak ya. Contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai kegiatan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya pemanfaatan kegiatan dalam pertanian padi. Kalau kita menanam padi itu yang butuh pertama sinar matahari, air, tanah, udara, dan kotoran hewan dan kerbau untuk membajak sawah. Nah, ketika kita menanam padi, karena padi adalah tumbuhan hijau, dia termasuk tumbuhan hijau ya, maka dia harus berfotosintesis juga melalui sinar matahari. Yang kedua juga air. Air adalah sumber untuk tanaman hijau berfotosintesis ya. Tumbuhan hijau perlu yang namanya air untuk penyerapan energi dari tanah ya. Juga tanah, kalau padi harus tumbuh di tanah, tidak bisa di aspal ataupun di media tanaman yang lainnya, harus benar-benar tanah. Yang keempat adalah kotoran hewan. Kotoran hewan itu bisa jadi pupuk untuk kesuburan tanahnya, juga kesuburan padi tersebut. Dan kerbau untuk tenaga pembajak sawahnya, biar sawahnya gembur, sawahnya diolah lagi, tanahnya diurai lagi biar menghasilkan padi yang baik. Nah, selanjutnya ada yang namanya kegiatan pembuatan ikan asin. Itu
SDA-nya butuh kayu itu untuk membuat anyaman ya, untuk meletakkan ikan-ikannya. Lalu ada garam, harus ditaburi garam ya, harus diolesi dengan garam agar ikan tersebut menjadi ikan asin. Yang ketiga adalah panas matahari, karena untuk penguapan dan pengeringan dan pengawetan secara alami dari sinar panas matahari. Selanjutnya ada pembuatan pakaian. Sumber daya alamnya itu adalah pertama kapas dari tanaman kapas ya. Itu dari tanaman kapas dipintal menjadi benang, lalu dirajut jadi kain. Nah, kain bisa digunakan untuk jadi pakaian. Yang kedua adalah logam, pembuatan bahan baku, jarum jahit, guntingnya ya, meja jahitnya itu bisa dari logam. Nah, juga plastik menjadi bahan baku pembuatan kancing kita itu juga dari plastik yang lebih simpel ataupun lebih murah harganya dan bisa terjangkau ya. Selanjutnya ada transportasi. Kegiatan transportasi adalah SDM. SDA-nya adalah logam dan minyak bumi. Logam itu pembuatan alat transportasinya seperti mobil, bodi mobil itu dari logam ya, biar tidak terkena panas ataupun hujan dan terhindar dari goresan, misalnya terjadi kecelakaan ataupun terjadi guncangan seperti itu. Lalu kalau minyak bumi adalah bahan bakar utama dari pembuatan ya. Jadi minyak bumi bahan bakar utama untuk transportasi. Jadi minyak bumi digunakan untuk motor, bis, bus, kereta, pesawat ya, untuk menjalankan transportasi. Yang terakhir, SDA yang terakhir adalah pembuatan patung ya. SDA-nya dibutuhkan dari media tanah, patung tanah liat ataupun kayu yang diukur dan batu yang bisa diukir seperti candi ya. Nah, juga dari besi dan baja, bahan baku untuk membuat pahat ya. Jadi kalau kayu yang dipahat itu dipukul pakai pemahat ya dari besi dan baja seperti itu. Nah, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, kita mempelajari bagaimana pemanfaatan manusia memanfaatkan hewan dan tumbuhan dengan bijak dan baik sesuai dengan kebutuhannya. Tidak perlu banyak-banyak diambil, tapi secukupnya saja sehingga tidak terjadi krisis atau kekurangan. Nah, untuk sumber daya alamnya, kegiatan sumber daya alam harus benar-benar memenuhi kebutuhan sehari-hari kita, tapi tidak perlu banyak-banyak juga, tetap harus bisa dilestarikan, bisa diperbaharui lagi sehingga tidak terjadinya krisis atau kekurangan seperti itu ya. Sekian untuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia dan sumber daya alam. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi melalui WA Group dan Classroom. Jangan lupa mengerjakan worksheet-nya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.